Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdul Somad, Alhamdulillah bisa bertanya lagi sama Antum, Insya Allah. Yang pertama tadi saya mau menanyakan mengenai fisik atau metafisik atau psikis. Mengenai ria Ustadz. Saya sudah 12 tahun bergerak di bidang travel umroh haji, hanya sebatas saya mengawal. Tapi ilmu saya masih jauh Ustadz. Ketika saya memposting foto-foto atau video untuk kepentingan promosi saya di travel, saya merasa bahwa ya ini kan tergantung niat. Saya kan ingin promosi. Tapi ketika saya menanyakan pada diri saya, kamu ini sebenarnya sedang mempromosikan diri kamu atau travel kamu? Itu yang saya kadang-kadang, mungkin kebanyakan orang juga sering sulit untuk menilai ini ria atau ikhlas ataupun tujuan lain. Yeah. Itu yang pertama. Terus kemudian yang berikutnya, saya kira udah nggak usah lah. Kasih kesempatan sama yang lain aja. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanya ke anak muda yang sholat ke masjid, tiba-tiba ada yang satu nggak sholat ke masjid. Ente kenapa nggak sholat ke masjid? Takut ria Pak Ustadz. Standar ria bukan lewat perasaan, tapi standar dalam Islam adalah syariat, Quran dan sunnah. 1 meter sudah ditetapkan 100 cm, bukan mengikut perasaan. Karena kalau ikut perasaan nanti datang bawa orang sahasta. Ini berapa? Ya 1 meter aja dah. Tidak bisa begitu. Oleh sebab itu, apakah ini tergolong ria atau tidak? Apa kata Imam Fudail bin Iyad? Tarkul amal li ajlin nas ria. Tidak jadi beramal karena ingin dipuji orang, ria. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Masuk masjid, mau sholat tahiyatul masjid, teman-teman di belakang sudah siap kameranya mau upload. Enggak jadi tahiyatul masjid karena takut dipuji orang, syirik. Sholat supaya dipuji orang, melirik ke belakang supaya dipuji orang, syirik. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Beramal supaya dipuji orang, syirik. Lalu yang selamat bagaimana? Laksanakan menurut tuntunan Quran dan Sunnah, mohon perlindungan kepada Allah supaya Allah membersihkan hati. Kalau pakai perasaan nanti ustaz-ustaz nggak ada yang diupload ceramahnya. Jangan upload, saya takut ria. Akhirnya isi medsos itu hantu aja semua. Makanya ulama sekaliber Habib Umar bin Hafiz, ada FB-nya, ada Instagram, ada follower, ada muhibbin. Habib Umar bin Hafiz, kemudian pula Syekh Ali Jum'ah, Habib Ali Zainal Abidin, tetap ada. Untuk apa? Ini syiar. Syiar, faham ini sebagai syiar. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Onta-onta dan kambing-kambing yang dipotong itu bagian dari syiar agama Allah. Apa hubungan onta dan kambing itu syiar? Ketika penyembelihan onta dan kambing saat hari raya kurban, istri, anak dipanggil ramai-ramai menyaksikan supaya orang melihat, ternyata orang Islam itu hebat ya. Orang Islam itu ramai kalau bagi-bagi daging kambing ya. Kalau sholat subuh aja yang sunyi ya. Ini syiar. Begitu juga dengan postingan Mas Syahrul Gunawan, maka postingan itu tidak mempertunjukkan terlalu lebay, misalnya sampai semua sampai berdoa pun. Dulu orang berdoa menghadap Ka'bah, sekarang berdoa membelakangi Ka'bah. Itu terlalu berlebihan. Tapi sekedar bercerita bahwa ini pergi umrah, ini syiar. Kloter pertama keberangkatan umrah setelah haji akan dilaksanakan tanggal sekian. Syiar menunjukkan ekonomi Indonesia baik, menunjukkan bahwa jamaah umrah ramai. Nah, ini. Jadi ada standar kelayakan, kepantasan. Maka dalil dalam Islam itu sampai 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf, standar kepantasan, kelayakan. Ini pantas enggak? Ini layak enggak? Ketika layak, pantas, maka tidak masuk dalam kategori riya. Bahwa dia senantiasa berbisik-bisik dalam hati, memang kerja setan. Itu memang sudah SOS, standar operasional setan. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Setan memang sudah datang. Lalu cara kita membalasnya, kita laksanakan niat baik, istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, halau, dia hilangkan itu semua. Mudah-mudahan kita diselamatkan semua dari riya dalam rangka menegakkan agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Faham itu penting. Yang nggak boleh adalah dua, tidak faham dan salah faham.
Salah paham itu bermasalah. Kemarin yang bertanya bagaimana kalau ada orang naik haji kemudian di rumah pakai sedekah ngundang orang. Itu hal yang baik. Hanya kemarin kita wanti-wanti. Jangan sampai masuk bab riya. Itu saja. Bukan berarti tidak boleh itu. Jangan salah. Bukan tidak boleh itu. Berbahaya sekali orang salah paham. Misalnya apa? Wah, kalau sedekah nanti takut riya. Mending nggak usah sedekah. Wah, ini penyakit. Ini bahaya sekali. Kalau belum nanti digedein lagi. Kalau kemarin snacknya hanya 5.000, snacknya 1 jutaan. Kasih tahu sama keluarganya. Ini takut salah paham, berbahaya nanti. Bilang sama keluarga itu snacknya jangan 5 ribuan, yang 1 jutaan aja satu bungkus. Sebab memerangi riya itu bukan meninggalkan amal. Memerangi riya itu justru menambah amal. Kalau anda ke masjid takut riya, jalanlah ke masjid. Kalau anda sedekah takut riya, sedekahlah di depan orang. Biar ketahuan sama orang, tapi nanti ditambal. Misalnya anda sedekah 100 orang depan orang. Saya ada sedekah 1 juta ya. Diam-diam 5 juta, masuk kotak, nggak ada yang tahu. Jadi kalau ingin memerangi riya, bukan malah meninggalkan, bukan malah ditutup, bukan. Dilanjutkan itu semuanya, tinggal bilang kepada saudara, saudaraku, berapa duit yang kamu keluarkan untuk mengeluarkan snack ini? Aduh bu, 300.000 setiap malam, bagus. Untuk menutup agar kita masuk riya, sedekah 600.000, 2 kali lipat. Kalau 3 kali lipat, nggak ada yang ketahuan. Itu masuk kotak amal yang ada di masjid sana itu. Diam-diam, klik, 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 gitu. Jadi gitu. Jadi bukan malah meninggalkan, bahaya sekali nanti. Ibu jangan kata Buya, nggak boleh, takut riya. Wah ini kacau nanti. Ya, tetap laksanakan itu semuanya. Jadi kalau anda takut riya, bukan anda meninggalkan amal baik tersebut. Kalau ada orang takut riya malah meninggalkan pekerjaan tersebut, kapan memerangi riya? Riya itu perlu diperangi. Sedekahlah. Maka kaidah riya, pernah belajar riya dengan kita itu? Riya itu sangat tersembunyi, halus, gak ada yang tahu. Sampai Rasulullah saja menyebut, akhfa min dabibin namlatis sawta ala sawta sama fil dalma. Yang namanya riya itu nggak boleh. Anda pun tidak tahu, saya tidak tahu. Lebih lembut dari langkah kaki semut hitam berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Lah kalau kita sok tahu tentang riaknya orang, nggak bisa. Kalau riak itu tunjuk ke sini, jangan ke sana. Jangan sekali-kali anda mengatakan orang lain riak. Kalau engkau ingin mengatakan riak, katakan kepada dirimu, mungkin aku masih riak. Sebab kita tidak ngerti, mungkin seorang terlihat riak, tapi ternyata belum tentu riak. Pernah saya buat contoh, mungkin ya Pak, suatu ketika lihat ada orang riak macam kalau kerja, kalau berbuat baik harus pamer, lihat orang. Kalau tidak lihat orang dia pusing. Cari siapa yang bisa melihat. Sholat malam nggak ada yang tahu. Besok pura-pura, kok ngantuk kamu? Iya semalam saya terlambat, kemalaman bangunnya. Mau pamer ya? Halus, riak itu halus. Ngomongan haji tadi, haji, riaknya orang haji bagaimana? Yang lain sudah haji sekali, dia sudah haji 4 kali. Cuman nggak ada yang tahu kalau dia sudah haji 4 kali. Bingung mau ngasih tahu. Kalau saya kasih tahu nanti riak. Jangan ngasih tahu dong, kata setan. Kasih tahu. Jangan riak. Cuman dia akhirnya ya didengar ikut omongan setan tapi halus. Tidak langsung ngomong, "Pak, saya haji 4 kali." Enggak, cuman ngomong sini. "Anakku, sini. Tolong ambilkan sorban Abah waktu haji tahun 96, Nak." Pakai tahun. Itu halus riaknya. Makanya hati-hati ngurusin. Jadi harus kemudian ada orang sedekah di masjid. Tiba-tiba bisik sama pengurus masjid. Tolong umumkan setiap sebelum khutbah Jumat selama 1 tahun. Wah, sedekah riya atau tidak? Ada kan sudah mulai ngomongin riya ini. Sudah dikasih tahu jangan nengok riyaknya orang kok. Sudah riya. Belum tentu riya, Ibu, Bapak. Orang itu ternyata mau memerangi riya. Bagaimana memerangi riya? Kok pesan sama imam masjidnya, pokoknya saya mau nyumbang ke sini asalkan setiap Jumat diumumkan. Waduh, serem banget ini. Ayo. Riya bukan untuk ke sana. Anda tidak usah nunjuk dia riya. Dirimu sendiri kau tunjuk itu riya. Ternyata orang tersebut bukan melakukan riya, dia ingin memerangi riya. Nyumbangnya itu 100 juta, minta diumumkan 5 juta aja. Ayo, berapa enggak? Ayo coba. Anda nyumbang 100 juta. Tolong diumumkan, Ustaz, saya nyumbang 5 juta. Kasih tahu, tapi saya nyumbangnya 100. Tapi umumkan setiap Jumat 5 juta. Pak Haji Yahya nyumbang 5 juta. Setannya jerit, 100. Coba ada Anda nyumbang salah sebut saja itu ngedumel kan? Anda nyumbang 10 juta, dibilang 500.000. Coba. Nah, ternyata orang itu merangi riya. Sudah Anda nuduh riya lagi tadi, minta maaf sama dia tuh. Nah, maka jangan mudah Anda mengatakan orang lain riya. Kalau ada orang begitu, Buya kemarin ngomong, makanya yang salah paham saya khawatir. Buya ngomong kemarin bahwasanya kalau ternyata saudaranya haji di rumah melakukan kegiatan-kegiatan, boleh-boleh saja asalkan dijaga hati. Jangan sampai mengadakan kegiatan di rumah itu sekaligus komando informasi, bapakku lagi haji, bapakku lagi haji. Setiap orang kumpul ngapain? Bapaknya lagi haji, bapaknya lagi haji. Itu bisa jadi begitu kan? Maksudnya sekarang diperangi agar masuk bab riya. Jangan langsung ditutup. Tetap laksanakan, ditambahi nanti apa kayak rezekinya ditambah, apa sedekahnya ditambah dan seterusnya, supaya tidak salah paham saja. Silahkan dilanjutkan. Syukuran haji dilanjutkan. Kalau belum syukuran haji kemarin kita kasih tahu, syukuran haji datang ke pondok setiap santri kasih 1 juta 1 juta. Boleh.
Satu jalan. Atau jamaah depan sana bagi-bagi depan apa? Syukuran haji abah saya haji semoga selamat pulang dengan selamat di depan pintu sana. Setiap orang dapat 1 juta, 1 juta, 1 juta. Boleh. Jangan ngomong riak urusan dengan Allah nanti. Nggak usah bilang riak. Tapi hati-hati juga. Kadang-kadang setan itu pintar. Amalan yang tidak riak dibayangkannya kepada kita jadi riak, akhirnya kita tinggalkan amalan itu. Contoh, kita ini kan sebenarnya jarang sholat sunnah. Satu ketika kita berjalan sama rombongan, ternyata rombongan itu ada bos. Dan kita lihat bos kita ini rajin sholat sunnah, rajin apa rajin. Ada pula bawahan di bawah kita lagi rajin juga sholat sunnah apa semuanya. Akhirnya kita pun ingin sholat sunat. Baru ingin sholat sunat, apa kata setan dalam bisikan hati kita? Ria, biasa tak pernah sholat sunat, sekarang sholat sunnah. Lalu kita berhenti tak mengerjakan sholat itu. Kalau ditanya, ngapa kamu tak jadi sholat? Takut ria. Ini jadi riaknya. Itu yang ria tuh. Karena boleh jadi kita itu baru muncul bangkit amalan setelah melihat motivasi. Bukankah Allah katakan uswatun hasanah? Contoh dan suri tauladan. Orang yang sudah tahu, yang sudah paham yang ini, tapi belum beramal, dia perlu contoh suri tauladan. Dia nampak semangat, itu bukan riak. Tapi sering dah iblis bayangkan itu riak. Banyak akhirnya kita tak sholat tak? Karena takut riak. Jangan urungkan ibadah, tetap laksanakan tapi luruskan niat. Salah satu di antara bisikan setan ketika kita mau ibadah adalah dihembuskannya wacana ria. Kamu yang ingin dipuji ya, ingin dipuji, dosa loh. Ini karena sunnah, jangan. Ya deh, jangan. Akhirnya nggak jadi. Umpamanya pas mau masuk ke masjid, mau sholat tahiyatul masjid, datang setan. Oh, mumpung ada orang ya, ria loh, ingin dipuji. Mending jangan, tahiyatul masjid sunnah. Kalau nggak dosa. Tapi kalau kamu sholat tahiyatul masjid bari ria, kamu dosa. Pilih sholat tapi dosa atau tidak sholat tapi tidak dosa. Iya, nggak jadi deh diurungkan. Akhirnya nggak jadi. Itu keberhasilan setan. Teruslah ibadah tapi luruskan niat, ya. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Beramal karena orang itu syirik. Itu perkataan Fudail bin Iyad. Berkata beliau, tarkul amali min ajlin nas riya wal amal min ajlin nas syirkun wal ikhlas ayyu'afiyakallahu minhuma. Meninggalkan amalan karena orang itu riya, beramal karena orang itu syirik. Adapun ikhlas adalah semoga Allah menyelamatkan kita dari kedua-duanya. Maknanya apa? Apakah kita mau beramal atau tidak harus karena Allah, bukan karena orang. Maka sisihkan, buang jauh-jauh apresiasi, penilaian, komentar orang terhadap amal kita. Jangan kita tujukan amal kita untuk memperoleh perhatian, komentar orang, ya. Tapi ini semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, apakah jika kita tidak jadi beramal karena takut riya boleh? Jangan, kita lawan ya. Tidak boleh kita meninggalkan amal gara-gara takut apa? Riya. Tatkala kita meninggalkan amal gara-gara takut riya, berarti pola pikir kita masih kepada manusia. Kita masih perhitungkan komentar manusia. Jangan pedulikan komentar mereka. Ngapain kita perhitungan komentar manusia? Itu tidak bisa kasih manfaat sama antum, nggak bisa. Mau mereka puji mereka apa? Tidak bisa. Nggak ada manfaat pujian mereka. Ya. Nggak ada manfaat pujian mereka. Oleh karena jangan pedulikan dengan mereka. Latih diri kita lawan. Ya. Sampai ada sebagian salaf mengatakan kalau kamu sholat, kemudian setan datang mengatakan kamu riya, panjangkan sholatmu. Bikin jengkel setan ya. Saya panjangkan sholat bukan karena kamu setan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersedekah takut dibilang riya, kita bersedekah bismillah karena Allah. Nanti lama-lama kita terbiasa. Biasanya orang yang takut riya itu orang jarang melakukan hal tersebut. Jarang bersedekah, mau sedekah takut karena jarang bersedekah. Mau baca Quran di pesawat takut riya. Kenapa? Jarang baca Quran di pesawat. Baca Quran di bis sambil gantung pegang Quran, takut dibilang riya. Kenapa? Karena jarang dia lakukan. Mau berzikir, takut dibilang kenapa? Jarang. Kalau dia sudah biasa akan hilang itu. Awal-awal setan menggoda supaya dia tidak terbiasa. Tapi kalau dia sudah biasakan, tidak ada pikiran riya-riya lagi insyaallah taala. Ketika hati kita mau beramal tapi takut riya. Kalau amal ini amal yang terlihat oleh manusia, maka amal seperti ini harus tetap kita lakukan seperti sholat 5 waktu. Dan kita tidak bisa sembunyikan misalnya. Maka ini justru harus kita lawan, berjihad melawan hawa nafsu.
Tapi kalau amal itu bisa kita sembunyikan, sembunyikan. Seperti sholat sunnah. Sholat sunnah kan bagusnya di mana? Di rumah. Sodakoh yang paling bagus yang rahasia. Kata Rasulullah, sodakotus sir tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah rahasia itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Masya Allah. Ikhwatal iman azani Allah. Usahakan sembunyikan amalan kita. Kalau amal itu bisa kita tunda, tundalah dulu sampai betul-betul lurus hati kita. Ketika kita mau beramal kok takut riya, kita dulu. Jangan sampai kita meninggalkan amal gara-gara takut riya. Sebab kata Imam Al-Hasan Al-Basri, orang yang meninggalkan amal karena takut riya, sebetulnya dia jatuh kepada riya. Antum misalnya selalu di saf pertama, lalu setan bisik, nanti kalau kamu di saf pertama terus orang bilang kamu hebat. Akhirnya apa? Tuh, takut riya, udahlah saya di saf kedua aja. Kenapa? Supaya disangka orang kamu ikhlas. Lu kan jatuh ke ria-ria juga, cuma warnanya lain. Hati-hati, setan pintar. Kita selamat dari satu warna ria, tapi kita jatuh kepada warna yang lain. Ini yang kita khawatirkan, akhwat Islam azan ya Allah. Maka kita harus lebih cerdas dari setan. Ya. Kita harus cari cara bagaimana kita selamat dari ria, semua dari bentuk-bentuk dan warna-warninya. Dengan cara apa? Mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillah. Ya. Nah, ini memang yang namanya setan itu selalu menggoda manusia, Pak, dalam setiap amal pasti itu, Pak. Mau menuntut ilmu digoda supaya nggak menuntut ilmu. Tapi kalau menuntut ilmu juga setan datang dari arah yang lain. Kamu Masya Allah udah menuntut ilmu, kamu udah hafal arba'in loh, kamu sudah hafal juz amma, kamu tuh sudah banyak, mantap kamu tuh dibandingkan si fulan baikan kamu. Mulai ujub datang. Supaya apa? Setan ingin supaya amalnya batal. Kan pintar setan tuh, Pak. Makanya disitulah kita penting untuk introspeksi diri lagi. Muraqabah, periksa jiwa kita. Jangan sampai kita itu masuk di dalam langkah-langkah setan, langkah-langkah iblis. Jangan sampai. Baca kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Masya Allah itu bagus sekali, Pak. Talbis Iblis terhadap para penuntut ilmu, talbis kepada para ulama, talbis kepada ahli ibadah, talbis kepada orang yang sedang semangat memperjuangkan Islam. Setan tuh datang masing-masing, datangnya tuh ke yang di situ dia seneng gitu. Antum lagi seneng menuntut ilmu, setan mencari celah. Ya. Mau menuntut ilmu, setan datang juga. Nah itulah. Maka dari itu kita harus mempelajari langkah-langkah setan supaya kita betul-betul selamat dari setan.